Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena rahmat dan juga hidayahnya, maka kita semua bisa berbagi ilmu pengetahuan meskipun hanya lewat video seperti ini. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada kalian semua yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa mendengarkan presentasi yang akan kami sampaikan dalam beberapa menit ke depan. Terima kasih untuk Bapak Habib Imam Nurdin Soleh selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Terima kasih juga untuk teman-teman presentator yang telah ikut berpartisipasi dalam pembuatan video ini, dan juga tentunya tak lupa saya juga berterima kasih kepada para audiens semuanya. Semoga materi yang akan kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa sedikit menambah wawasan buat teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Duratul Mustalifah. Saya di sini selaku moderator dalam presentasi kelompok 13 kali ini. Tentunya saya juga tidak akan sendirian dan akan ditemani oleh dua rekan saya, yaitu ada Mbak Dewi Kartika dan juga Mas Rizky Maulana. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai etika bisnis Islam dalam bisnis internasional. Nah, teman-teman sekalian tentunya sudah tidak asing lagi bukan dengan kata bisnis internasional ataupun globalisasi. Tentu tidak dong. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit banyak membahas tentang hal tersebut, yang mana perekonomian dunia pada saat ini tidak bisa terlepas dari adanya arus globalisasi, yang mana fenomena ini disebut dengan revolusi ekonomi yang menghasilkan dunia tanpa batas, sehingga sebagian kecil dari dampaknya adalah dengan adanya pasar bebas. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam, perdagangan bebas ini boleh dilakukan karena kegiatan perdagangan antar negara ini sudah merupakan suatu kebutuhan, yang mana antara negara yang satu dengan negara yang lainnya ini saling membutuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Sehingga dengan hal begitu dibutuhkanlah pasar bebas untuk bisa memperlancar perdagangan internasional. Nah, pelaksanaan pasar bebas tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan asas-asas perdagangan dan juga harus menerapkan strategi dan juga proteksi yang bagus sehingga tidak menjadi bumerang yang dapat merugikan suatu bangsa. Nah, untuk mengetahui bagaimana detailnya dari materi yang akan kami sampaikan, maka langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yang mana akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Dewi Kartika. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu globalisasi. Istilah globalisasi berasal dari kata global yang berarti dunia dan lisation yang berarti proses. Globalisasi merupakan fenomena khusus peradaban manusia yang berlanjut dalam masyarakat global dan maupun bagian dari proses kemanusiaan global. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi mempercepat proses globalisasi ini. Globalisasi mempengaruhi semua aspek penting dalam kehidupan. Selanjutnya ada permasalahan global. Arus globalisasi saat ini telah mempengaruhi perkembangan kebudayaan negara Indonesia. Dengan berkembangnya 3T, teknologi, telekomunikasi, dan transportasi, keinginan untuk melestarikan budaya sendiri semakin berkurang. Dalam kaitannya dengan etika bisnis, sampai globalisasi adalah dampak globalisasi adalah kekuatan pendorong di balik perdagangan internasional lebih besar. Dengan berkembangnya kegiatan bisnis di masyarakat dan disertai globalisasi ekonomi, maka etika perusahaan telah menjadi bagian penting dalam kegiatan korporasi itu sendiri. Oke, saya Rizky Maulana akan melanjutkan penjelasan tentang peran etika bisnis Islam dalam pasar bebas. Di era saat ini, dengan adanya perdagangan bebas dan hadirnya arus globalisasi yang tidak terkendali yang terkadang mengganggu pikiran umat manusia, umat Islam mulai menyadari perlunya kembali pada tuntunan Al-Quran. Salah satu perkembangan globalisasi yang saat ini tidak terkendali adalah arus perdagangan dunia yang menimbulkan konflik kepentingan antara pengusaha perdagangan yang satu dengan yang
yang lain. Kenyataan ini muncul karena para pengusaha perdagangan terlalu mementingkan keuntungan sebesar-besarnya dari perdagangan melalui sarana dan teknik di luar etika agama. Selanjutnya, dalam pandangan Al-Quran, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sama halnya dengan kehidupan rohani dan jasmani. Islam tidak menyetujui kehidupan yang hanya berfokus pada akhirat saja, tapi memikirkan kehidupan dunia juga. Dalam Islam menentang suatu bentuk perdagangan yang bertujuan untuk merugikan produsen dan konsumen, pembeli dan penjual, pengecer dan pedagang besar, untuk memperoleh uang dalam jangka pendek melalui perjudian, penimbunan, penyelundupan, pasar gelap, spekulasi dan lain-lain. Dan perbuatan asusila ini terungkap dalam berbagai ayat Al-Quran yang sudah dijelaskan. Nah, baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yang mana hal ini tentang green economy dalam bisnis internasional. Nah, materi ini berkaitan dengan bagaimana etika kita dalam memperlakukan lingkungan hidup. Nah, langsung saja, green economy ini merupakan sebuah model konseptual pembangunan dalam ekonomi yang tidak lagi bertumpu pada pembangunan yang berbasis pada eksploitasi sumber daya alam dan juga lingkungan hidup secara berlebihan. Green economy atau biasa yang disebut dengan perekonomian hijau ini merupakan sebuah langkah besar untuk menuju praktek ekonomi yang berfokus pada keuntungan jangka pendek, sehingga hal ini menyisakan beberapa permasalahan yang perlu segera diatasi, seperti mendorong perekonomian yang rendah karbon. Nah, dalam perilaku hijau ini, manusia dituntut untuk bisa memprioritaskan penggunaan dan juga menghemat pemakaian sumber daya alam yang terbarukan atau renewable. Oleh karena itu, paradigma manusia terhadap lingkungan hidup inilah yang perlu diubah agar semakin bijaksana dalam bersikap dan juga bertindak dalam memaknai dan juga menyikapi alam. Manusia harus bisa memperlakukan alam tidak hanya dari sudut pandang kepentingan dan juga kebaikan manusia saja. Dalam hal ini, etika juga hendaknya bertujuan untuk bisa menumbuhkan pengakuan bahwasanya pelindungan lingkungan juga merupakan kepentingan seluruh makhluk, baik itu makhluk hidup maupun makhluk yang tidak bernyawa. Etika lingkungan hidup mensyaratkan agar nilai-nilai etika dan juga moral ini diterapkan pada manusia secara keseluruhan, karena manusialah yang memberikan sumbangan terbesar terhadap kerusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu tentang Hifdzul Al-Bi'ah dalam Islamic Green Economy Perspektif Maqasid Syariah, yang mana hal ini akan membahas tentang bagaimana konsep green economy dalam Islam dan juga kaitannya dengan maqasid syariah. Nah, langsung saja, Hifdzul Al-Bi'ah ini merupakan regulasi dari norma-norma hukum Islam yang mengatur tentang bagaimana perilaku dan juga tindakan manusia yang berhubungan dengan konservasi lingkungan hidup. Begitupun juga dengan green economy telah menjadi tata perilaku ekonomi yang harus berbasis ekologi, yang mana konsep dari green economy dan juga ekonomi Islam sendiri ini merupakan sebuah konsep yang memiliki banyak value yang sama, terutama pada bagian pembangunan manusia, pembangunan alam, dan juga bertujuan untuk kesejahteraan manusia. Nah, Hifdzul Al-Bi'ah ini sebagai bagian dari maqasid syariah telah menempati posisi yang sangat penting sebagaimana pentingnya kuliat al-khams atau 5 dasar yang harus terpenuhi, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, keturunan, akal, dan juga menjaga harta. Nah, dalam hubungannya antara Hifdzul Al-Bi'ah dengan kuliat al-khams ini adalah Hifdzul Al-Bi'ah ini sebagai wasilah untuk mewujudkan kuliat al-khams, yang mana artinya pelaksanaan kuliat al-khams ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik jika tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap lingkungan. Nah, sebelum presentasi ini berakhir, kelompok kami telah menampilkan salah satu ayat dari Al-Quran yang ada kaitannya dengan pembahasan kita kali ini, yaitu tentang green economy, yaitu pada Quran Surat Al-An'am ayat 141. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman di sini ayat Qurannya, yang mana ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang bagaimana perilaku kita terhadap lingkungan hidup, terhadap
sumber daya alam untuk tidak menggunakan secara berlebihan apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa sebaik mungkin mengelola sumber daya alam yang ada sehingga hal tersebut bisa mendatangkan manfaat bagi lingkungan hidup maupun bagi manusianya sendiri. Nah, baik teman-teman semua, demikian isi presentasi kita kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama juga bagi presentator sendiri. Terima kasih juga telah menonton video ini hingga akhir. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena sungguh kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.